sedikit cuplikan dari sosok Joko Kendil, yaitu musafir yang selalu berjalan di tengah aspal walaupun panasnya sangat luar biasa sekali, dia tanpa adanya alas kaki ya. Nah ini para saudaraku, dia mengaku bahwasanya dia menunggangi seekor harimau putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga kepada para subscriber ya, teman-temanku sekalian dari Sabang sampai Merauke, dan juga kepada teman-temanku yang berada di luar negeri, di Malaysia, di Taiwan, di Singapura. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa ya. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Para saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini saya akan sedikit menjelaskan, yaitu tentang yang ada di dalam medsos saat ini ataupun media sosial yang lagi viral, yaitu tentang adanya Joko Kendil baru ya, Joko Kendil baru. Sebenarnya para saudara-saudaraku, Joko Kendil itu sudah lama sekali ada, itu kisah nyata. Zaman kerajaan dulu itu ada salah satu sosok, yaitu bayi yang terkena kutukan, sehingganya dia itu berbentuk orang ataupun anak yang bentuknya buncil ataupun perutnya besar seperti kendi ya. Kalau orang Jawa itu seperti kendi. Nah ini itu saat ini ada yang lagi viral, itu tentang adanya Joko Kendil baru, yaitu adalah salah satu musafir yang beliau diutus oleh sang guru untuk menjelajahi Pulau Jawa, yaitu dari makam ke makam, mulai tahun 2001 sampai nanti berhentinya 2025. Itu katanya sang Joko Kendil itu sendiri. Nah ini yang perlu kita ketahui, siapakah sebenarnya Joko Kendil itu. Jadi pengakuan dari salah satu sosok yang bernama Mbah Slamet ya. Mbah Slamet itu adalah sosok orang tua. Dia mengaku bahwasanya Sang Joko Kendil sekarang ini adalah anaknya. Jadi dia bernama aslinya itu Husnan ya, Husnan dari arti kebagusan. Husnan itu adalah artinya kebagusan. Jadi bertahun-tahun, berbulan-bulan Mbah Slamet ini mencari anaknya yang bernama Husnan, yang katanya dulu sudah pernah menikah tapi istrinya meninggal. Dia lalu pergi sampai sekarang tidak pernah pulang. Ini ternyata sekarang ada yang lagi ramai di media sosial itu, yaitu dengan adanya Joko Kendil. Nah ternyata diperlihatkan dengan Mbah Slamet itu adalah anaknya Mbah Slamet. Jadi Mbah Slamet itu mengaku bahwa yang bernama Joko Kendil sekarang ini adalah anaknya Mbah Slamet. Nah ini kebenarannya ataupun yang jelas itu benar atau tidak, kita belum tentu bisa membenarkan dan juga tidak bisa menyalahkan ya, karena ini masih dalam proses pencarian. Jadi para saudaraku ya, jadi intinya kita tidak tahu dari niat yang sedang dijalani oleh si Mas Husnan ini ya, Mas Husnan alias Joko Kendil. Jadi dia jalan tanpa alas kaki ya, walaupun teriknya panas, teriknya aspal ya, panasnya aspal, hujan, dia jalan. Terkecuali kalau dihadang orang untuk minta selfie ataupun foto, dia baru berhenti. Nah inilah sedikit cuplikan dari Mas Husnan. Si Joko Kendil itu melintasi di wilayah Pemalang ya. Nah ini
saya akan putarkan sedikit ya, jadi cuplikannya untuk kita lihat bersama ya. Nah ini coba, ini akan saya putar. Saudaraku, inilah sedikit cuplikan dari sosok Joko Kendil, yaitu musafir yang selalu berjalan di tengah aspal, walaupun panasnya sangat luar biasa sekali, dia tanpa adanya alas kaki ya. Nah ini para saudaraku, dia mengaku bahwasanya dia menunggangi seekor harimau putih. Nah itulah saudaraku, kita telah menyaksikan cuplikan dari perjalanan seorang musafir yang bernama Joko Kendil. Jadi kita tidak tahu para saudaraku apa yang diniatkan oleh Joko Kendil tersebut. Jadi saya pernah mencoba untuk melihat secara batiniah apakah benar si Joko Kendil ini dia adalah menaiki sosok seekor harimau putih yang telah dikatakan. Nah, saya waktu itu saya mencoba melihat dengan secara batiniah ya. Jadi itu yang saya dapati seperti ini para saudaraku. Jadi saya menemui gambaran, jadi sosok seorang Mas Husnan ini ya, bukan yang mengaku daripada Joko Kendil ya, Mas Husnan alias si Joko Kendil ini. Jadi setelah saya lihat secara keilmuan dengan ilmu batiniah, saya menemukan bahwa Mas Husnan ini tidak menaiki seekor harimau, melainkan Mas Husnan ini dikawal oleh seekor harimau putih ya, seekor harimau putih yang selalu memberikan petunjuk jalan. Nah itulah yang saya lihat. Nah jadi mungkin ada perbedaan ya di antara orang-orang ataupun apa yang dikatakan dengan Mas Husnan itu sendiri. Tapi itu semua tergantung Mas Husnan sendiri ataupun Mas Joko Kendil sendiri. Jadi para saudaraku, para sahabat-sahabatku sekalian ya, para netizen. Jadi ada juga yang mengatakan Mas Husnan itu orang gila, Mas Husnan itu seperti ini nih, yaitu biarin aja karena kita tidak tahu. Jadi Allah itu tidak akan melihat dengan jasad kita, pangkat kita, baju kita. Allah itu melihat adalah hati nurani manusia itu sendiri. Walaupun dilihat orang itu jelek, dilihat orang itu seperti orang gila ya, tapi Allah belum tentu melihatnya seperti itu, karena Allah yang dilihat adalah hatinya. Walaupun dilihat manusia itu adalah orang hina, tapi belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia juga hina di hadapan Allah. Nah ini yang perlu kita camkan ya. Jadi kita tidak bisa menilai dari sosok pakaian, sosok harta benda atau bagaimana pangkat dan kedudukan, tapi melainkan adalah nilai ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga begitu juga apa yang dialami oleh Mas Husnan ini ya. Karena seperti orang Mas Husnan ini bisa dikatakan yang namanya orang zadab ya. Kalau zaman dahulu itu orang zadab ya, orang zadab. Nah, orang zadab itu memang perlakuannya itu neko-neko, warna-warna ya. Ada yang seperti orang gila. Dan dia juga mempunyai seorang guru yang memberikan suatu amanat untuk menjalankan puasa tersebut ataupun tirakat, namanya lelono ataupun topo melaku. Kalau orang Jawa itu topo melaku, yaitu memang ada. Jadi kalau orang zaman dahulu, zaman mbah-mbah kita itu banyak orang yang sakti-sakti karena dia itu tahan tirakatnya. Jadi kalau orang sekarang ya suruh tirakat 7 hari 7 malam aja sudah, aduh mbah nggak kuat. Nah itu. Jadi kalau orang dulu enggak, ya orang dulu itu tirakatnya luar biasa sekali para saudaraku ya. Makanya apa? Dia mempunyai kelebihan dari Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi termasuk apa yang diucapkan dia itu bisa terjadi. Jadi karena semua itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melihat fenomena-fenomena yang seperti ini ya. Seperti kemarin itu yang lagi heboh ya. Lagi heboh antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Nah ini dihebohkan lagi dengan munculnya seorang musafir yang selalu berpakaian serba hitam ya, pakai caping. Kalau
Kalau orang Jawa itu capil ya, capil warna hijau dan selalu membawa tongkat, yaitu yang tongkatnya itu adalah sebatang kayu kopi. Nah, itu adalah suatu prasarana bahwa menunjukkan kita ini sama-sama makhluknya Allah, hambanya Allah. Jadi tidak ada derajat yang tinggi kecuali nanti derajat yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah lah sendiri yang akan menilai keimanan dan derajat kita masing-masing di hadapan Allah. Jadi intinya para saudaraku, para sahabatku, semua ini yang terjadi dalam fenomena di negara Indonesia ataupun di mana saja ya, ini adalah suatu gambaran dan untuk pembelajaran sebagai kepada kita bahwasanya Mas Joko Kendil juga menyarankan yang penting kita perbanyak membaca sholawat katanya, dan membaca sholawat, perbanyak membaca sholawat, dan jangan suka tidur sore ya, jangan suka tidur sore, karena kalau tidur sore itu pasti nanti akan banyak terkena penyakit. Jadi minimal jam 12 malam ke atas. Nah, itu kalau menurut dari perkataan Mas Kusnan alias Joko Kendil. Jadi zaman dahulu ada pepatah kalau orang tua dulu, telek buntel kelaras ya. Telek buntel kelaras, betah melek awake waras. Nah, itu zaman dulu. Zaman mbah-mbah kita dan juga zaman guru-guru saya juga mengatakan seperti itu. Le, kalau kamu pengen selamat, le, telek buntel kelaras katanya. Jadi katanya telek buntel kelaras. Jadi betah melek awakmu waras. Jangan ojo turu sore, lek turu sore iki mlakune setan, mlakune demit, kuwi galak kena penyakit. Nah, itulah para saudaraku. Jadi kita mengambil hikmahnya saja. Ya mudah-mudahan kita doakan ya dengan adanya perjalanan yang sedang ditempuh dengan Mas Joko Kendil alias Mas Kusnan. Mudah-mudahan kita doakan semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan Mas Kusnan sendiri diberikan kekuatan, kesehatan, dan bisa sukses untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh guru, yaitu siapa itu? Syekh Hadi Guntur ya, Syekh Hadi Guntur. Itu adalah gurunya beliau, dan Syekh Hadi Guntur juga pernah didatangi oleh salah satu YouTuber. Dia mengatakan kalau ada orang tua bilang itu tinggal mengamini aja ya. Jadi kalau ada orang tua bilang ataupun berkata ya kita tinggal amin aja, mendoakan, nggak usah dibantah. Nah, itu adalah suatu apa ya, kajian untuk kita sendiri. Nah, ini para saudaraku ya, intinya saya sedikit ikut berbicara tentang ini karena apa ya, banyak sekali netizen ataupun orang yang di luar sana itu yang tidak mempercayai ataupun apa ya, itu hal suatu yang mitos katanya, hal-hal yang seperti itu. Tapi kita tidak bisa menggarisbawahi sesuatu hal dengan pikiran akal kita masing-masing ya, karena semua itu adalah kehendaknya Allah. Kalau Allah menghendaki, insya Allah semua itu akan terjadi, kun fayakun kata Allah ya. Kalau Allah yang menghendaki, tidak ada yang bisa mencegahnya. Nah, itulah suatu kajian untuk kita masing-masing. Kita bisa belajar dengan adanya fenomena-fenomena yang kita lihat di alam dunia ini, supaya kita untuk membenahi diri. Dan pesan satu lagi kata Mas Kusnan alias Joko Kendil ya, saya berpesan mudah-mudahan musibah di tahun 2025 itu tidak akan terjadi, karena kalau musibah di tahun 2025 nanti akan terjadi, maka akan merasa pedih seluruh umat manusia ini. Nah, itu pesan dari Mas Kusnan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan sedikit cuplikan dari saya. Ini adalah suatu bahasan dan wawasan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari perjalanannya Mas Kusnan atau Mas Joko Kendil, dan kita akan mendapat pembelajaran ataupun ilmu-ilmu dari beliau. Dan dari saya ada kurang lebihnya perkataan ini. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.